sama membacakan suratul Fatihah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kedua orang tua kita masing-masing, kepada seluruh guru-guru yang pernah mengajar dan mendidik kita, kepada seluruh ulama dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, bila Bapak Wali Kota Tarakan tadi menutup sambutannya dengan beberapa pantun, izinkan saya menjawab pantun beliau, tapi bukan dengan pantun, hanya sebuah pesan dari salah seorang anak bangsa yang mengatakan, bila Bapak ingin sukses, milikilah hati yang halus, akhlak yang bagus, bekerjalah dengan fokus, berdoalah dengan tulus, sambil tobat terus menerus. Insya Allah kita akan lulus, tidak akan pernah mampus, selalu mendapatkan fulus. Ingat, ini pesannya Ustaz Agus. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bergembira dengan kedatangan bulan suci Ramadan itu dianjurkan. Saya ulangi, bergembira dengan kedatangan bulan suci Ramadan itu dianjurkan. Tapi sebenarnya jauh lebih dianjurkan bergembira dengan kedatangan bulan Rabiul Awal. Saya ulangi, bila kita dianjurkan bergembira dengan kedatangan bulan suci Ramadan, sebenarnya kita jauh lebih dianjurkan untuk bergembira dengan kedatangan bulan Rabiul Awal. Pertanyaan, mengapa demikian? Jawabannya, tidak ada keberkahan di bulan Ramadan andai kata tidak ada keberkahan di bulan Rabiul Awal. Saya ulangi, tidak ada keberkahan di bulan Ramadan andai kata tidak ada keberkahan di bulan Rabiul Awal. Tidak ada keberkahan Isra Mi'raj andai kata tidak ada keberkahan Rabiul Awal. Tidak akan turun Iqra bismi rabbik andai kata tidak ada keberkahan bulan Rabiul Awal. Pertanyaan, apa keberkahannya bulan Rabiul Awal? Jawabannya adalah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya, hadirin yang dimuliakan Allah, kata ulama, Rabiul Awal huwa Rabiul Anwar. Saya ulangi, Rabiul Awal huwa Rabiul Anwar li'annahu wulida fihi nurul anwar. Bulan Rabiul Awal dikenal sebagai bulan Anwar, bulannya cahaya, sebab di dalam bulan Rabiul Awal dilahirkan nurul anwar, cahayanya cahaya. Saya ulangi sekali lagi, Rabiul Awal huwa Rabiul Anwar. Bulan Rabiul Awal adalah bulan cahaya, sebab li'annahu wulida fihi nurul anwar, karena di bulan Rabiul Awal dilahirkan cahayanya cahaya,
dan itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya tadi ketika mahallul qiyam, ketika tadi kita sama-sama berdiri, ada kalimat yang kita baca bersama, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin. Anta syamsun, anta badrun, wahai Rasulullah, anta syamsun, engkau bagaikan matahari, wa anta badrun, engkau bagaikan rembulan. Mengapa demikian? Matahari bersinar, rembulan bersinar, Nabi Muhammad juga bersinar dengan cahayanya. Tapi pastinya bagaimanapun indahnya matahari, bagaimanapun indahnya rembulan, pastinya anta nurun fawqa nurin, engkau adalah cahaya di atas cahaya. Mengapa demikian? Matahari dan rembulan hanya bersinar di dunia, sementara Nabi Muhammad menyinari dunia sampai akhirat. Itulah sebabnya hadirin yang dimuliakan Allah, bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad adalah sesuatu yang dianjurkan dalam agama. Saya ulangi, bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad itu ditandai, itu merupakan salah satu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan, mana dalilnya? Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Kata Allah, "Qul bi fadlillah," sampaikan kepada mereka semua, bi fadlillah, karena adanya karunia Allah, wa bi rahmatih, dan karena adanya rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, semestinya mereka semua bergembira. Ayat ini menyuruh kita bergembira apabila mendapatkan rahmat Allah. Saya ulangi, ayat ini menyuruh kita bergembira apabila mendapatkan rahmat Allah. Dan salah satu rahmat Allah adalah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya Allah mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Berarti kedatangan Nabi Muhammad adalah rahmat, sementara Allah menyuruh kita bergembira apabila mendapatkan rahmat. Jadi seolah-olah Allah ingin mengatakan, bergembiralah kalian, bergembiralah kalian dengan kelahiran Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah rahmat bagi seluruh alam. Tapi mohon maaf, hadirin yang dimuliakan Allah, Allah menyuruh kita bergembira, tapi Allah tidak menjelaskan bagaimana caranya bergembira. Saya ulangi, Allah menyuruh kita bergembira, tapi Allah tidak menjelaskan bagaimana caranya bergembira. Pertanyaan, mengapa tidak dijelaskan bagaimana caranya bergembira? Ulama menjawab, karena itu merupakan isyarat dari Allah, silahkan bergembira, tapi bagaimana caranya kembali kepada masing-masing orang sesuai dengan situasi dan kondisinya. Itulah sebabnya bisa jadi gayanya orang Tarakan bermaulid berbeda dengan gayanya orang Sulawesi bermaulid. Gayanya orang Baru bermaulid bisa jadi berbeda dengan gayanya orang Tarakan bermaulid. Tapi tadi saya mau bisik-bisik dengan anggota dewan kita, Pak Haji Anas Nurdin. Saya mengatakan, macam ni kalau kamu maulud,
Saya keliling bermaulid, saya berusaha mengambil kesimpulan di mana ada peringatan maulid, tapi di sana ada telur. Saya pastikan banyak orang Bugis di situ. Pertanyaan sekarang yang menjadi tanda tanya, mohon maaf sebelum saya lanjutkan. Sebenarnya saya tinggalkan Mangkoso hari Kamis pekan yang lalu, tanggal 14 September, meninggalkan Mangkoso dan menuju Kuala Lumpur, Malaysia selama 2 hari. Hari Sabtu tanggal 16 September meninggalkan Kuala Lumpur menuju Tawau, Sabah, Malaysia, sampai hari Kamis kemarin. Hari Kamis kemarin tiba di Tarakan. Insya Allah besok pagi akan kembali ke Mangkoso. Pertanyaan, untuk apa ke Malaysia, ke Kuala Lumpur, ke Tawau dan ke Tarakan? Di antara jawabannya, untuk menghadiri undangan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata semua bergembira, tapi caranya bergembira itu berbeda. Mengapa? Karena itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Di Malaysia, baik di Kuala Lumpur maupun Tawau, tidak ada telur dan batang pisang. Tapi begitu tiba di Masjid Fastabiqul Khairat Jembatan Besi, ternyata mak gigi rekura opi. Pertanyaan, mengapa demikian? Jawabannya, lagi-lagi itu adalah ekspresi kegembiraan yang merupakan wujud kegembiraan masing-masing orang sesuai dengan situasi dan kondisinya. Tapi di sini muncul tanda tanya, mengapa telur? Sebelum saya lanjut, saya pernah menghadiri acara maulid di Sidrap, Sulawesi Selatan. Di Sidrap, Sulawesi Selatan. Begitu saya masuk ke dalam masjid, masih nggak tahu. Saya langsung kaget. Kenapa? Karena sudah keliling menghadiri undangan maulid, barusan saya melihat kejadian seperti itu. Mengapa demikian? Begitu masuk ke dalam masjid, banyak batang pisang yang berjejeran. Tapi ternyata bukan telur yang bergantungan, tapi di batang pisang bergantungan buah durian. Sehingga saya mengatakan, barusan saya melihat ada pohon pisang berbuah durian. Tapi yang menjadi tanda tanya, mengapa orang Bugis memilih telur ketika memperingati maulidnya Nabi? Sebenarnya itu adalah doa. Doanya bukan melalui bacaan, tapi doanya melalui simbol. Karena memang doa itu ada dua macam. Doa ada dua macam. Ada doa melalui bacaan, Rabbana atina fid dunya hasanah, itu doa melalui bacaan. Tapi ada doa bukan bacaan, tapi itu adalah melalui simbol-simbol. Istilah Bugisnya senung-senungan, bahasa hadisnya tafaul. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabatnya Nabi, beliau pernah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tafaul wa yakrahut tasyaum. Sesungguhnya Nabi menyukai tafaul, berdoa melalui simbol, wa yakrahut tasyaum, dan sangat membenci pemali-pemali. Nabi suka tafaul, Nabi suka doa melalui simbol, senung-senungan. Tapi Nabi sangat membenci tasyaum, yang sering kita istilahkan pemali-pemali. Pertanyaan, apa maknanya telur? Mohon maaf, kenapa dipilih telur? Karena sebenarnya itu adalah doa. Doanya bagaimana? Bukan melalui bacaan, tapi melalui simbol. Kita jemput kelahiran Rasulullah dengan menghadirkan telur pada peringatan maulid, seolah-olah kita berdoa, ya Allah, bulatkan hatiku menerima ajaran Nabi Muhammad sebagaimana bulatnya telur ini.
Saya ulangi, seolah-olah itu merupakan doa, ya Allah, bulatkan hatiku menerima ajaran Nabi Muhammad sebagaimana bulatnya telur ini. Ya Allah, putihkan hatiku mengikuti Nabi Muhammad sebagaimana putihnya telur ini. Jadi itu merupakan doa agar kita istiqamah mengikuti Nabi Muhammad. Jadi siapapun yang dapat telur malam ini, mohon maaf, siapapun yang dapat telur malam ini, maka berkomitmen dan berniat dari dalam hati untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau ada yang sampai berebutan telur tapi ternyata tidak mengikuti petunjuk Nabi, pacak telurnya. Saya ulangi, karena menghadirkan telur itu adalah doa kepada Allah bahwa kita akan mengikuti Rasulullah, hati kita bulat seperti bulatnya telur. Karenanya bila kita mendapatkan telur malam ini, berkomitmenlah untuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya lanjut, mungkin ada yang bertanya, mana buktinya? Mana buktinya bahwa Nabi Muhammad suka tafaul atau doa melalui simbol-simbol? Jawabannya mohon maaf, salah satu di antaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum lanjut, bata-bata kak sedih. Saya agak khawatir karena ketika tadi saya memberi salam, saya lihat sibuk dibagi email. Waktu orang dicapu apa dia kata aku. Padahal saya tahu atau ceramah. Abang lenyelnya sedih konsentrasi pun taruh uang bagi tahu. Kalau kami dapat impian, dia kan dapat diorok ceramahnya kan telur dia kan. Jaro urutan rumah poso, uragan napasan, mangkada kumat ceramah ko, namang pagi telok kita pagi ceramah. Jadi baga guna ceramah ko pagi telok kita